Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak ibu-ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali Allah izinkan kita, Allah karuniakan kita kemampuan, keluasan untuk bertafakuh fiddin, untuk sejenak memahami, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, yang kita lakukan pada malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bernilai kebaikan untuk kita, untuk orang-orang di sekitar kita, dan terlebih bagi orang-orang yang kita harapkan kebaikan untuk mereka. Dan terkhusus untuk kita Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan nikmat ini dari dalam diri kita. Nikmat untuk terus merasa haus, merasa ingin belajar, mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan agama kita. Malah justru tentunya kita berharap semoga Allah semakin menambahnya dengan yang lebih baik lagi dan lebih banyak lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, salawat dan salam kepada Rasulullah yang mulia Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dianugerahkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Semoga kita diakui Nabi, dikenali Nabi sebagai umatnya. Tentu hal tersebut akan mendatangkan kebaikan serta keselamatan untuk kehidupan kita di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini kembali kita akan melanjutkan tadabbur kita, kajian kita terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, kitab-kitab hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke hadis yang Ats-Tsani wa-Tsalasun ya. Jadi hadis nomor 32. Jadi hadis nomor 32. Jadi dari 42 hadis Bapak Ibu dalam kitab ini sudah 32 yang kita bacakan. Ya, saya yakin daya serap dan daya ingat kita ini beda-beda. Nah, pecahnya yang 31 itu masih ingat caknya ya? Nah, mudah-mudahan ya. Nah, bagi yang lupa, maka insya Allah walaupun tidak hafal ataupun tidak ingat, tapi mudah-mudahan jejak amal solehnya tetap berbekas sebagai kebaikan untuk kita. Nah, adapun jika kita ingin mentadabburi kembali, nanti
kalau sudah selesai kitab ini kita akan ijazahkan. Jadi kita akan baca ulang, tapi tidak dijelaskan dari hadis pertama sampai hadis ke-42 nanti kalau sudah selesai, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, hadis yang ke-42 ini hadisnya ini sangat pendek, Pak. Pendek sekali. Hanya memuat 2 kata saja dalam bahasa Indonesia, ya. Hanya 2 kata. Pendek sekali hadisnya. Tapi walaupun hadis ini pendek, karena yang menyatakan dan mengatakannya adalah Nabi, karena karakteristik Nabi itu beliau punya jawami' kalim. Beliau itu adalah orang yang kalau ngomong, omongannya singkat tapi padat, berisi, ya, singkat, padat, berisi. Nah, beda dengan kita, panjang, lebar, tidak berisi. Itu kita, Pak, ya. Kalau Nabi, Pak, satu kata yang beliau ucapkan itu disyarah oleh para ulama berbuku-buku, berjilid-jilid, berbab-bab, ya. Misalnya Sahih Bukhari itu, Pak, ya, Sahih Bukhari itu disyarah oleh berbagai macam ulama, menjadi berjilid-jilid pembahasannya. Tidak hanya satu ulama, Ibnu Hajar Al-Asqalani punya, Ibnu Hajar Al-Haytami punya juga. Kenapa? Hal ini menunjukkan walaupun Nabi berbicara singkat, tetapi memiliki kedalaman makna yang luar biasa untuk kita, ya. Artinya pesannya ini bisa dipahami dalam dimensi waktu apapun dan dimensi tempat apapun. Walaupun perkataan Nabi ini diucapkan 1400 tahun yang lalu, tetapi pernyataan dan perkataan Nabi ini tetap up to date, ya, tetap viral, tetap bisa diamalkan untuk di zaman kita saat ini. Maka jangan pernah menyepelekan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu ucapan beliau, entah itu perbuatan beliau, entah itu karakter yang erat dengan beliau, atau terlebih lagi sesuatu yang memang sudah ditakrir oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, hadis nomor 42 ini pendek. Pertanyaannya, hadis ini berbicara tentang apa? Nah, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang ke-42 ini agak bunyi, ya. Kita mulai saja, nanti kita akan tahu ini tentang apa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Sa'ad ibni Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi hadis yang kita baca ini Bapak Ibu sekalian, ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang masyhur, ya, yang terkenal bagi kalangan para sahabat, para tabi'in dan para penuntut ilmu. Ya, banyak sekali hadis-hadis yang sudah beliau riwayatkan. Nama beliau itu adalah Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, atau yang biasa dikenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri, ya, radhiyallahu anhu. Beliau ini Bapak Ibu sekalian masuk Islam. Beliau ini orang Madinah asli, penduduk Madinah asli, ya. Artinya beliau ini adalah kaum Ansor, orang-orang yang menyambut, memfasilitasi, ya, dan mengistimewakan tamu yang datang dari Makkah atau yang biasa disebut dengan kaum Muhajirin. Beliau ini masuk Islam, Bapak Ibu. Abu Sa'id ini masuk Islam ketika usianya saat itu 15 tahun kurang lebih. Jadi memang di usia-usia matang sekali. Tapi
walaupun usianya masih usia remaja, tapi semangat dan bakat beliau dalam hal beragama ini tidak bisa disangsikan dan tidak bisa diragukan lagi. Hal ini terbukti dari keikutsertaan beliau dalam berbagai macam peperangan yang pernah diikuti oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah perang Uhud, ya, kemudian perang Khandaq, ya, kemudian perang Khaybar, itu pernah diikuti oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, ingat-ingat namanya Pak, karena belajar hadis itu salah satu adabnya harus mengingat, syukur-syukur hafal nama sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya, hal ini berkaitan dengan kedudukan para sahabat yang merupakan orang-orang, ya, yang menjadi generasi terbaik di zaman Rasulullah SAW sampai dengan zaman kita saat ini. Tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan mulia para sahabat, ya, dari siapapun, termasuk perawi-perawi hadis yang menyampaikan ilmunya ini informasi dari Nabi SAW. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, apa kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu? Beliau bilang gini Pak, kata Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Apa kata Nabi Pak? Apa kata Rasul? Lihat, ini singkat sekali Pak perkataan Nabi. Kata Nabi, la dororo wala diroro. Nah, ini singkat sekali, hanya 2 kata nih. La dororo wala diroro. La doror wala diror. Nah, singkatnya gitu. Jadi sekali duduk, sekali dengar, ini bisa kita hafal. Ya, la doror wala diror, la dororo wala diroro. Pendek, ya, ada kata la-nya tapi la dororo wala diroro, ya, la doror wala diror. Itu saja Pak. Jadi Nabi mengatakan la dororo wala diroro, ya. Dotnya yang pertama tuh do, yang kedua tuh di, ya. La dororo wala diroro, ya. Nah, apa maknanya Bapak Ibu? Apa yang dimaksud atau nasihat yang diinginkan Nabi dengan pernyataan singkat ini? Ketika Nabi mengatakan la dororo wala diroro atau la doror wala diror. Nah, gampangnya ya, mendek ke tali kelambu disukunkan boleh, la doror wala diror. Bapak Ibu rahimakumullah, makna la dororo wala diroro secara literlek atau secara bahasa itu artinya itu adalah jangan berbuat sesuatu yang membahayakan, jangan melakukan sesuatu yang mendatangkan kemudorotan, jangan mendatangkan sesuatu yang menimbulkan bahaya. Kurang lebih seperti itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca syarah atau penjelasan para ulama terhadap kata la dororo wala diroro yang disebutkan oleh Nabi ini, ulama kita ini terbagi 2 Pak. Ada yang mengatakan pertama, la dororo dengan wala diroro itu artinya sama be. Apa artinya sama? Artinya itu adalah yang seperti saya jelaskan tadi, jangan berbuat mudorot, jangan mendatangkan mudorot, jangan mendatangkan sesuatu yang membahayakan, jangan mendatangkan sesuatu yang membuat binasa. Intinya itu, ya. Jadi semua hal yang mendatangkan kemudorotan, keburukan, kejahatan, ya,
atau sesuatu yang tidak maslahat, itu namanya la dororo wala diroro. Ini pendapat pertama. Jadi pendapat pertama ini mengatakan la doror dengan la diror itu sama bae artinya. Artinya itu adalah tidak boleh melakukan sesuatu yang mendatangkan mudarat. Tidak boleh mendatangkan sesuatu yang bahaya. Jangan membahayakan. Jangan menghancurkan. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, ada pendapat yang kedua yang mengatakan la doror sama la diror itu beda. La doror ada makna dewe, la diror ada makna dewe. Apa itu, Pak? Yang pertama, ya, ada yang mengatakan doror itu artinya adalah, la doror itu artinya jangan mendatangkan mudorot dengan sengaja. Doror itu mendatangkan mudorot atau sesuatu yang bahaya dengan sengaja. Kalau diror artinya jangan mendatangkan mudorot yang tidak disengaja. Ya. Jadi kalau bahasa gampangnya adalah doror itu kita tuh tidak boleh melakukan sesuatu dengan sengaja yang kemudian sesuatu itu mendatangkan mudorot. Kalau diror, ya terbalik, yang tidak sengaja. Kalau doror tadi, kalau diror itu sengaja. Kalau doror tadi tidak sengaja. Bahasa gampangnya itu melakukan sesuatu yang mendatangkan mudorot tidak sengaja beda boleh, apalagi yang sengaja. Cak mana contohnya? Contoh cak ini, Pak. Misal kita nih nanam pohon di rumah kita, di pekarangan kita, Pak. Di pekarangan kita. Kemudian tidak terasa setahun 2 tahun pohon kita itu akarnya ngerambetlah sampai tanah tetangga. Itu kan tidak sengaja, Pak. Ya, itu termasuk diror. Itu dilarang juga oleh Nabi. Artinya setelah kita tahu, segera kita atasi. Jangan dibiarkan mentang-mentang itu kan bukan kendak aku, itu kendak pohon itu dewe, tidak baca aku larang. Padahal kita lah tahu, Pak. Nah, itu namanya diror. Kalau sengaja, ya misal kita nak bangun rumah, talang banyu kita ini langsung kita letakkan di rumah tetangga, sengaja. Nah, itu namanya doror. Ya, mencelakai orang dengan sengaja itu doror. Mencelakai orang dengan tidak sengaja namanya diror. Nah, ini yang menyebutkan ini adalah Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya. Nah, yang kedua, Pak, ada yang mengatakan juga bahwa doror itu adalah, ya, memudorotkan orang lain, ya, memudorotkan, mendatangkan mudorot yang membahayakan diri sendiri, Pak. Doror itu. Nah, ini dilarang juga oleh Nabi, Pak. Jadi tidak boleh kita itu mengerjakan sesuatu yang ternyata itu berbahaya untuk diri kita dewek. Walaupun boleh jadi yang celaka diri kita dewek, tetap tidak boleh. Itu namanya doror. Dilarang oleh Nabi. Karena kata Nabi, la doror, tidak boleh mendatangkan mudorot. Maksudnya adalah tidak boleh mendatangkan mudorot yang membahayakan diri kita dewek. Ya. Contoh, banyak hal, Pak, contohnya dalam hal duit, dalam hal harta misalnya. Bapak Ibu punya harta, dikasih rezeki, duit itu punya Bapak Ibu dewek, tapi Bapak Ibu pakai duit itu untuk beli sesuatu yang membahayakan kesehatan kita. Nah, itu namanya doror. Dilarang oleh Nabi. Misalnya beli narkoba,
beli minuman-minuman yang khamar, yang haram, atau dipakai duitnya itu untuk berjudi, atau dipakai duitnya itu, mohon maaf, misalnya mesan PSK, itu duit kita dewek, tetapi itu berbahaya untuk diri kita. Paling tidak hal tersebut Allah kasih rizki yang halal untuk kita, tapi kita gunakan rizki itu untuk bermaksiat. Maksiat itu Bapak Ibu sekalian, walaupun yang ngerjakan kita pakai duit kita, pakai harta benda kita, itu dianggap doror, dilarang oleh Nabi dengan sabdanya la doror, tidak boleh mendatangkan mudarat yang menimbulkan kehancuran untuk diri kita dewek. Kata Al-Quran, la tuhliku anfusakum alat tahlukah, jangan binasakan dirimu dalam kehancuran. Jadi bunuh diri itu tidak boleh. Kita dikasih nyawa, Pak, nyawa ini dijaga, tidak boleh kita mencelakakan diri kita dewek. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengkonsumsi obat-obatan yang berbahaya untuk dia, artinya dia sudah melakukan doror. Kita omongi, Mang, Pak, tidak boleh. Apa uji dia? Nak ngapo kau badan aku? Nah, orang itu, Pak, sudah melakukan doror, berarti dia sudah mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Ya, itu makna doror menurut pendapat yang kedua. Jadi la doror itu jangan melakukan sesuatu yang mendatangkan bahaya untuk diri kita dewek. Ya, sedangkan diror kebalikannya, Pak. Diror itu adalah menurut pendapat kedua ini, tidak boleh melakukan sesuatu yang kita lakukan itu mendatangkan mudarat atau bahaya untuk orang lain. Jadi kalau doror tadi mudarat untuk diri kita dewek, sedangkan diror mudarat untuk orang lain. Ya, jelas ini tidak boleh. Ya, untuk diri kita beda boleh, apalagi untuk orang lain. Misal, Bapak Ibu sekalian, ya, mudarat kepada orang lain itu ya banyak halnya, bisa terhadap darah atau nyawa, Pak. Padahal darah orang itu, nyawa orang itu telah diharamkan atas kita. Rasulullah pernah mengatakan, inna dima'akum, sesungguhnya darah kamu. Kita ini punya darah kalau, Pak. Darah kita ini tidak boleh kita tumpahkan dengan sengaja oleh kita dewek atau ditumpahkan oleh orang lain. Orang lain yang menumpahkan darah kita tanpa hak, itu sesuatu yang haram dalam agama kita. Ya, maka hati-hati. Secuil apapun darah ini, Pak, ini kata Rasulullah, setetes darah itu akan dihisap di yaumil qiyamah. Setetes darah. Jadi tidak mesti bunuh ini, Pak. Bapak Ibu sengaja meletakkan sesuatu di jalan apapun, jalan raya, jalan lorong, jalan masjid, jalan depan rumah, sesuatu itu ternyata menimbulkan bahaya bagi orang lain dan kita sadar melakukannya, maka kita sudah melakukan diror. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, iman itu Bapak Ibu ada 60 sampai 70 level atau tingkatan. Level iman yang paling tinggi itu ketika kita hidup dan mati mempertahankan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, level iman yang paling rendah itu adalah imatatul adza anit tariq. Ketika kita secara sadar, secara sukarela, secara insaf menyingkirkan gangguan-gangguan di jalan atau dimanapun yang kita tahu itu berdampak bahaya bagi orang lain. Artinya sebaliknya, Pak, kalau kita lihat di jalan ada sesuatu yang berpotensi membahayakan orang lain,
kita pacak ngelarikannya, kita mampu menyingkirkannya, tidak kita lari ke, berarti kita tidak beriman. Karena itu level iman yang paling rendah, Bapak Ibu. Bahasa gampangnya kata Nabi itu, kalau kamu nak ngaku punya iman, ini ukuran paling minimalnya. Tadi Pak, menyingkirkan gangguan-gangguan yang berpotensi membahayakan orang lain. Artinya Nabi itu melarang kita untuk tidak diror, membahayakan orang lain. Ya, makanya hati-hati kita ini Pak. Terkadang maksud kita tidak membahayakan orang lain, tapi yang kita kerjakan itu memang tidak berbahaya jangka pendek, tetapi jangka panjangnya berbahaya. Itu pun harus kita pikirkan. Ya. Polisi tidur di jalan itu manfaatnya ada Pak. Tapi kalau polisi tidur lebih tinggi daripada penaku rumah ada Pak. Ini mak mano lagi kita nak naik motor itu Pak. Ya. Mobil nyangkut misalnya. Ini hati-hati, maksudnya baik supaya orang pelan, tidak ngebut. Karena banyak anak-anak. Tapi kan tujuannya itu jangan sampai menimbulkan mudarat yang lebih besar, yang membuat orang lain celaka. Nah itu namanya diror Pak. Jadi kalau doror tadi tidak boleh mendatangkan mudarat untuk orang lain, untuk kita sendiri. Kalau diror tidak boleh mendatangkan mudarat untuk orang lain. Nah ini pendapat yang kedua Bapak Ibu sekalian, ya, yang artikan itu beda. Nah yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ada yang mengartikan begini Pak, doror itu artinya adalah kita tidak boleh, dilarang, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan mudarat dalam bentuk apapun. Ya, doror artinya adalah mudarat untuk dunia, sedangkan diror itu mudarat untuk akhirat. Jadi kalau ada orang melakukan suatu perbuatan, yang perbuatan itu ternyata Pak berdampak buruk untuk dunianya, baik dunia dia atau dunia orang lain. Untuk kerja dia atau kerja orang lain, berarti dia sudah melakukan doror. Contoh, ini urusan dunia Pak. Jadi doror itu urusan dunia. Tidak boleh kita mendatangkan mudarat untuk urusan dunia, baik untuk orang lain atau untuk kita. Contoh, misalnya Bapak Ibu sekalian, kita ini baik ke hewan ataupun ke manusia ya, semua pokoknya yang ada di dunia. Jadi segala sesuatu yang ternyata berdampak buruk untuk lingkungan, baik manusia ataupun hewan, itu namanya doror selama masih di dunia. Misal Pak ya, kita nih hobi mancing ini tidak dapat karena kita nih tidak sabaran, kita bom lah Pak sungai itu Pak. Akhirnya apa? Dapat tak ikan? Dapat. Ikannya mati kalau sungainya jadi tercemar, ekosistem yang ada di lingkungan itu jadi rusak, dan berpotensi juga membahayakan orang yang ngebom itu dewek. Nah ini Bapak Ibu sekalian urusan dunia, tetapi mencelakakan orang lain itu juga doror Pak. Ya, berbahaya, doror. Atau lebih gampang lagi Pak, Bapak Ibu nih punya mobil, tapi sengaja Pak dingebut ke, katik motivasi apapun, bukan dalam rangka nak bawa uang sakit, bukan karena nak bercepet ada gawe mendadak, bukan karena sesuatu yang terdesak, bukan, tapi nak gaya-gayaan, nak nunjuk ke mobil baru, gasannya hebat, tekanannya kuat, akselerasinya hebat, yang berakibat bahaya untuk dunia dia dan bahaya untuk dunia orang lain. Aduh ibu-ibu labu motor pelan, karena ada mobil itu hampir tersenggol. Tapi banyaklah ibu-ibu yang nyaruh ke kita nih Pak ya.
Kita nak belok kanan, dia sennya ke kiri tapi dia belok kanan, ya dak? Nah masuk tak kira-kira ibu doror? Ya, pecahnya masuk makna yang pertama tadi ya, membahayakan orang dan dia dewek itu. Ini Bapak Ibu sekalian, berbahaya bagi dunia orang dan dunia kita. Itu urusan dunia Pak, urusan dunia. Tetapi berdampak mudarat untuk orang lain. Ini maksudnya maknanya adalah doror, dilarang oleh Nabi, la doror. Ya, jadi segala mudarat di dunia ini yang merupakan urusan dunia, tapi berbahaya untuk dia dan untuk orang lain, atau berbahaya untuk dia serta orang lain, itu namanya doror dan itu dilarang oleh Nabi. Yang paling banyak, mohon maaf, misalnya di pasar. Di pasar tuh Pak, banyak para penjual yang tidak jujur itu melakukan doror. Dorornya apa Pak? Merugikan orang lain dan merugikan iman dia dewe. Misal ngatur timbangan tuh diaturnya Pak, harganya murah tapi timbangannya sudah di setel misalnya. Bahaya tak untuk orang lain? Bahaya. Apa bahayanya? Orang lain rugi Bapak Ibu sekalian. Untuk dia sudah naqsul iman, dia sudah mengurangi kualitas imannya. Bukan sepele Pak. Makanya di masa Umar bin Khattab Bapak Ibu, orang yang mau jualan di pasar itu didata dulu Pak, diwawancara dulu kalau bahasa kita sekarang. Apa pertanyaan wawancaranya? Ditanya oleh Umar, kau paham enggak halal haram dalam perdagangan? Tahu enggak yang mana riba, yang mana gharar, yang mana judi, yang mana risbah dan mana ini? Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan halal haram, kalau orang itu ngerti baru boleh jualan. Bahkan kata Umar, di pasar pastikan tidak ada orang yang berjualan kecuali orang itu paham agama. Jadi masa Umar Pak. Kalau masa kita ini siapa boleh jualan, syaratnya sih kok punya modal, yang kedua punya tempat, yang ketiga punya barang dagangan. Silakan, tapi jangan doror, jangan mencelakai dunia orang Pak. Duit orang terkuras, dia merasa rugi, dia tidak mendapatkan apapun. Ini namanya doror, dan doror itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah sedangkan diror, kalau makna yang ketiga ini Pak adalah menimbulkan mudarat dan kecelakaan serta kebinasaan untuk orang lain yang itu berkaitan dengan akhirat, murni untuk akhiratnya. Contoh siapa mana Pak? Misal contoh Pak, ya, yang berkaitan misalnya salah fatwa. Nah, jadi ustadz-ustadznya hati-hati, galak ngasih salah fatwa rinjo hanya sesuai dengan kepentingan dia be. Jadi misal saya ini Pak, ada ustadz hobi berjudi, misal, ada tak? Ada. Jangan Bapak Ibu tak tahu, ada. Ada. Ketika ada uang datang, ustadz apa hukum berjudi? Karena dia berjudi, apa jadi dia? Ya judi itu ya kita lihat, kalau kita duit kita lagi banyak ya tidak apa-apa. Nah, jadi dia mengakal-akali jawaban, ngapo? Karena dia melakukan itu Pak. Atau misalnya ada orang yang diketahui paham agama, tapi dia ini Pak suka main slot judi. Mungkin kita lah bingung sudah slot sekarang. Slot itu Bapak Ibu awalnya bentuknya game katanya ya, game, tapi kemudian gamenya itu dijadikan judi, diperjualbelikan. Akhirnya banyak orang-orang yang tantrum dan ketergantungan, kemudian jadi judi. Bahkan sekarang sudah besar sekali, se-Asia Tenggara ini Indonesia inilah yang paling besar. Nah ada ustadz, ada kiai, ada ulama yang senang melakukan itu. Tidak pacak dia meninggalkan itu. Uang lain tuh penasaran, ustadz emang boleh main itu? Boleh, asal kau tetap sholat. Tidak apa-apa, asal tetap sholat. Asal tetap sholatnya benar Pak.
tetapi dia tidak ngomong itu haram. Dia menyembunyikan hukum, menyembunyikan ilmu. Itu berbahaya untuk akhirat orang, Pak. Jadi kata Nabi itu, Pak, sayati alaikum zaman, akan datang kepada kamu sebuah zaman di mana ulama-ulama, guru-guru yang datang saat itu, yang memberikan pengajaran saat itu, membuat orang bingung dan akhirnya orang-orang kebingungan dan akhirnya pelan-pelan meninggalkan agama ini. Ya, dan itu sudah fakta, Pak. Nah, ini hari ada yang seperti itu. Jadi memberikan jawaban sesuai dengan keadaan dirinya sendiri. Ya, makanya koridor kaum muslimin itu jelas, Pak. Kita dilarang mengatakan sesuatu yang itu belum kita lakukan. Itu yang pertama. Kita dilarang untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita belum melakukan itu. Kaum muslimin rahimakumullah, misalnya kita ini ngapo tidak sholat tahajud misalnya, wah ya, menggebu-gebu ngajak uang sholat tahajud, tapi dia tidak pernah sholat tahajud dan bahkan niat tahajud baidak, Pak. Tidak ada yang menghalangi dia untuk tahajud, tapi dia tidak lakukan itu. Tapi karena dia tidak katik materi, disampaikanlah materi itu, Pak. Ini bahaya untuk dia dan bahaya untuk orang lain dalam urusan akhiratnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, la taquluna ma la taf'alun. Jangan kau katakan sesuatu yang belum kamu kerjakan. Yang kedua, yang berikutnya itu, jangan sampai kita ini mengatakan sesuatu sesuai dengan kepentingan dan nafsu kita. Ya. Padahal sesuatu itu sudah diharamkan misalnya terang-terangan oleh Allah dan Rasulnya. Lebih baik cah ini misalnya, itu haram misalnya ya, tapi aku belum bisa misalnya, tapi tidak boleh itu tuh misalnya. Ada, Pak, ada seorang artis tuh di podcast tuh dia ngomong cah ini, dalam Islam sebenarnya khamar tuh haram ujinya, apapun bentuknya, minum-minum tuh haram. Nah, topi miring, topi lurus, topi mencong, topi apa macam-macam itu haram aja dia. Kata yang ini, ngapo kau masih minum? Iyo, aku masih minum bukan berarti aku menghalalkan itu aja. Nah, masih mending, Pak, dia cak itu, Pak, daripada muter-muter nyari jawaban ya untuk membenarkan perbuatan maksiat dia. Itu namanya diror, dan itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi berdasarkan pendapat yang ketiga ini, doror itu adalah dilarang mendatangkan mudarat bagi dunia orang lain dan dunia dirinya sendiri, sedangkan diror dilarang mendatangkan mudarat untuk akhirat orang lain dan akhirat dirinya sendiri. Ya, termasuk, mohon maaf, Pak, ada dukun ngaku kiai misalnya, tahu mengaku bisa melihat hal-hal gaib. Ya, jadi kita ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini tidak ngerti seluk-beluk agama ini, jangan ngomong, sampaikan saja apa yang kita tahu dan apa yang sudah kita lakukan. Ya, lihat hancurnya umat ini karena banyak orang-orang yang tidak berilmu ngomong padahal dia tidak menguasai dalam bidang tersebut. Ya, ini berbahaya untuk akhirat orang lain. Ya, nah, siapa yang kelak akan ditanya oleh Allah? Ya, tentunya yang pertama adalah orang yang membahayakan tersebut, karena sudah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kata Rasulullah, la dororo wala diroro. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu tiga makna ya dari doror dan diror. Nah, Rasulullah SAW itu pernah mengatakan gini. Jadi kalau kita nak simpulkan, Pak, arti doror dan diror itu intinya sama tetap, yaitu tidak boleh mendatangkan kemudorotan, baik dengan sengaja atau tidak sengaja, baik kita tahu atau tidak kita tahu, baik kepada diri sendiri atau kepada orang lain, baik kepada dunia kita sendiri atau dunia orang lain, atau akhirat kita sendiri atau akhirat orang
orang lain. Tapi titik temunya yang dilarang oleh Nabi itu adalah tidak boleh menimbulkan mudorot, ya, tidak boleh mendatangkan mudorot. Makanya ada kaidah usul fikih itu, ya, tak? Kaidahnya misalnya ad-darurah tuhibbu mahdhurah misalnya, ya, atau misalnya ya banyak kaidah-kaidah usul yang lain yang terkait dengan kita dianjurkan menghilangkan mudorot itu lebih baik daripada mendatangkan maslahat. Jadi kalau kita nak melakukan sesuatu, timbangannya tuh mudorot dan maslahatnya, Pak. Jadi misalnya kita nih bingung, Pak, kita nih dihadapkan oleh satu persoalan, cak mana cara nimbangnya untuk milihnya? Timbangannya itu maslahat dan mudorot. Seandainya kita milih ini, yang mana banyak mudorotnya apa banyak maslahatnya? Kalau milih ini banyak mudorotnya apa banyak maslahatnya? Nah, yang dianjurkan itu, Pak, yang pertama itu kita pikirkan banyak mudorot atau banyak maslahatnya. Yang dianjurkan pertama kali itu adalah kita menjauhi sebanyak mungkin mudorot. Bahkan kalau pacak ditutup, ya, imkan kemungkinan datangnya mudorot itu ditutup, ya. Karena Bapak Ibu, kemaslahatan itu bisa datang kapanpun di tempat manapun, ya. Sedangkan mudorot ini kalau sudah datang di hadapan kita, sedetik apapun, semenit apapun, maka itu pasti membahayakan kita, baik membahayakan dunia kita ataupun akhirat kita, ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah mengatakan gini, man darra, ya, darrahullahu wa man syaqqa syaqqahullahu. Siapa yang memudaratkan, siapa yang melakukan perbuatan mudarat, baik untuk dirinya atau untuk orang lain, baik sengaja atau tidak sengaja, siapa yang membuat perbuatan mudarat, maka Allah akan memudaratkannya dengan lebih lagi, ya. Jadi kalau kita, Pak, mendatangkan mudarat untuk orang lain, hati-hati, Allah akan mendatangkan mudarat yang lebih untuk kita, ya. Siapa yang syaqqa, yang menyusahkan orang lain, menyempitkan orang lain, syaqqahullah, Allah pun akan menyempitkan urusan kita, menyempitkan hidup kita, menyempitkan dunia kita. Artinya dari sini kita paham, Pak, tidak boleh berbuat mudarat. Sejauh mungkin, sebisa mungkin perbuatan kita kalau pacak tidak mendatangkan mudarat. Nah, mungkin ada pertanyaan, Ustaz, ada tak kemungkinan mudarat itu tidak pacak ditinggalkan? Ada, Bapak Ibu. Jadi ada mudarat yang tidak bisa dihindari, Pak. Dan itu tadi karena ada maslahatnya yang lebih besar. Mudaratnya kecil tapi maslahat lebih besar. Misal, Pak, ya, contoh misalnya, ini ada mudarat yang diizinkan, bahkan dianjurkan. Jadi kita tuh mendatangkan mudarat untuk orang, tapi itu diizinkan, Pak, dianjurkan, bahkan mungkin diwajibkan. Misalnya dalam hukum had atau hukum kisos. Hukum kisos itu, Pak, orang bunuh hukumannya dibunuh. Membunuh tuh mendatangkan mudarat untuk orang. Iyalah, Pak, membahayakan orang kan bunuh tuh. Ya mati, Pak, uang itu kan. Nah, apakah hakim yang bunuh orang yang bunuh tadi dianggap dia memudaratkan orang tersebut? Ya tidak, dia menegakkan hukum. Polisi misalnya, Pak, polisi nak nangkap bandar narkoba, ditembaki oleh bandar narkoba itu, emang dia nak nunggu, Pak? Tembak laku misalnya kan? Maka dia pun harus nembak. Ketika tembak-tembakan terjadi, ternyata gembong narkoba atau misalnya bandar narkoba meninggal, artinya si polisi itu sudah mendatangkan mudarat, Pak, untuk
gembong narkoba tadi, apakah dia berdosa? Ya tidak, karena dia menegakkan hukum saat itu. Hakim yang menegakkan hukum, dia tidak dianggap melakukan sesuatu yang mudarat, bahkan itu dianjurkan. Ya. Nah, tapi kalau cak kita ini ndak katik haknya, ya, untuk mengambil sesuatu yang mudarat tadi. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ada mudarat yang lazim, artinya mudarat yang ya ndak bisa kita hindari, Pak. Ndak bisa kita hindari. Artinya tidak memungkinkan untuk dihindari, lazim sudah. Apa contohnya? Misalnya kita bermobil, Pak, tin 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 tin, bunyi klakson. Bunyi klakson tuh, Pak, nganggu orang enggak? Nganggu kan? Tapi tidak bisa dihindari, Pak. Itu hukum jalan raya di situ. Ya, misalnya Pak lewat nih pinggir kita, tin tin tin, oi, tidak tahu masjid ini nih, oi. Ya mak mana masjid kita di pinggir jalan, misalnya. Atau misalnya rumah Bapak Ibu pinggir jalan, ada bunyi klakson atau bunyi mobil, bunyi motor, alang besar suara motor nih. Nah, orang yang membunyikan klakson itu dia tuh sebenarnya mendatangkan mudarat, tetapi tidak dianggap mudarat karena itu sesuatu yang lazim, tidak bisa ditinggalkan, sesuatu yang tidak memungkinkan untuk kita hindari. Jadi kalau suatu saat kita tiba-tiba harus melakukan sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari saat itu, berarti darurat saat itu. Tapi jangan lakukan terus menerus. Jadi misalnya makan babi dalam hutan yang kita tidak ada makanan lagi sama sekali. Makan babi itu mudarat, Pak. Untuk siapa? Untuk iman kita, untuk ibadah kita, untuk diri kita. Tapi katik makanan lagi, mie tak katik lagi, makanan katik lagi, lewatlah si babi tadi. Ngejek-ngejek pula dia misalnya kan. Mentang-mentang kita ni tak pacak makan dia. Boleh saat itu. Tapi jangan ngarungi. Weh, lemak juga babi ni. Akhirnya bawa balik. Tak. Kaget, mudahlah tengah jalan masih kurang. Misalkan tak ada lagi, boleh. Ini mentang-mentang lemak, ini jadilah untuk mindang, ini untuk pepes, ini untuk ini. Ini sengaja mendatangkan mudarat untuk diri sendiri. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini namanya mudarat yang lazim. Artinya tidak bisa kita hindari saat itu. Ya, tapi secara umum mendatangkan mudarat ini berbahaya karena ini bagian dari akhlak kita, Pak. Kata Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu jangan ngaku-ngaku muslim, kata Rasulullah. Muslim sejati itu adalah yang muslim lain itu, Pak, selamat dari mudarat kita, dari lisan dan dari mulut, gangguan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita, memberikan kita taufik, hidayah dan inayahnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.